uh, dampak terhadap financial, dampak terhadap kondisi keuangan, termasuk di sistem nanti bagaimana kita mengintegrasikan proses ini dan bisa mengerti hitung-hitungan, ya artinya apa yang berubah dari GL, dari pembukuan dan sebagainya. Ya, jadi dampak financial dan juga dampak terhadap perubahan materi yang ada di gudang. Ya. Jadi benar pergerakan ataupun perubahan dari movement dari material, apakah dia nanti untuk procurement, untuk produksi ataupun untuk proses-proses lain. Ya. Jadi seperti kita bahas ya, bahwa kita sudah melihat ya proses-proses secara terpisah, ya apa yang terjadi di financial accounting. Ini kalau nggak salah dulu kita bahas di minggu kedua gitu ya, kemudian di minggu ketiga, keempat, financial di minggu ketiga, procurement di minggu keempat, kemudian fulfillment, pembelian, penjualan, produksi, kemudian setelah mid semester kita bahas production dan inventory warehouse management. Ya. Dan minggu lalu kita selesaikan material planning. Jadi harusnya secara simple ya kita sudah melihat hampir sebagian besar proses bisnis yang sederhana. Ya, jadi bukan yang kompleks, yang sederhana dari suatu kegiatan produksi atau kegiatan bisnis lah. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali bahwa masing-masing proses itu mempunyai trigger ya ataupun penyebabnya apa ya atau requirement-nya apa. Kemudian juga kita tahu bahwa masing-masing proses itu ada aktivitas ya yaitu kegiatan, data, kemudian dokumennya apa, terus setelah itu ada masing-masing menghasilkan outcomes ataupun kalau saya sebut itu sebagai bagian dari kegiatan yang menghasilkan output, nah ya jadi bukan outcome tapi output. Nah, sekarang ini yang kita perhatikan itu justru sebenarnya dari masing-masing proses ini dampak yang paling besar ataupun sebenarnya yang ingin kita lihat itu kan bagaimana produksi di ujung kanan, bukan di ujung kanan, produksi dihasilkan. Ya. Atau kalau kita bicara procurement dan fulfillment aja, jadi tidak ada proses produksi, itu bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya yang paling penting yang kita bahas hari ini adalah bagaimana pengaruh terhadap financial, ya, terhadap dokumen, terhadap ya kan kita tahu yang namanya bisnis kan akhirnya itu adalah dengan memperhatikan uh, profit, ya. Jadi bagaimana kita menghitung profit? Ya. Jadi nanti dari pembukuan kita akan lihat nih proses produksi ataupun proses bisnis ini benar-benar ada nggak hasilnya atau kalau misalkan kita mengalami kerugian apa penyebabnya ya. Jadi sekali lagi dari background kita sudah lihat, oke, mungkin masih ingat ya bahwa dulu kita bisa bicara proses integrasi secara sederhana ya. Jadi belum belum terkoneksi semuanya seperti kita bahas hari ini, tapi paling tidak pada saat awal bahwa kita perlu memperhatikan dampak dari masing-masing kegiatan, bagaimana proses dilakukan di masing-masing bagian. Nah, kemudian kita lihat ya secara perspektif the whole sekarang ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali diagram yang kita pakai setiap hari setiap kali kita belajar dalam melihat proses bisnis ya. Ini secara umum mungkin kita lihat ya, yang pertama dulu kita bicara procurement ya, kemudian fulfillment, setelah itu proses produksi, kemudian bagaimana integrasi yang terjadi antara ketiga ini dengan penyimpanan dan sistem sistem penyimpanan ya. Kemudian kita juga bahas material planning. Nah, hari ini ya keterkaitan antara ke semua ini dengan financial aspect ya. Jadi sebenarnya yang akan kita lebih fokus hari ini itu adalah ya di sini ya.
tetapi secara terintegrasi. Jadi artinya apa? Proses produksi secara menyeluruh, ya, apa yang kita dapatkan. Ya. Baik, dalam 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 apa namanya waktu yang singkat kita tidak akan bahas secara detail di sini ya. Tapi kalau kalian nanti ingin mendalami, ini bisa dipelajari dari buku-buku yang lain, bukan dari magal ya. Oke, jadi sekali lagi kita akan perhatikan beberapa istilah atau beberapa terminologi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di dalam strategi produksi misalkan ya. Kita masih ingat bagaimana produksi digunakan dengan dipakai dengan menggunakan pendekatan make to stock ya. Jadi kita membuat produksi sebanyak-banyaknya ya untuk dipakai ataupun dijual tanpa ada pertimbangan stok ya, tanpa ada pertimbangan pembelian ya. Jadi sebanyak-banyaknya didistribusikan ya sehingga waktu tunggu tidak ada ya. Dan sebaliknya make to order adalah dibuat sesuai dengan pesanan, jadi ada waktu tunggu. Kemudian juga demikian dengan strategi pengadaan. Ya, kita dulu bahas procure to stock ya, jadi menyimpan sebanyak-banyaknya untuk membeli sesuai dengan standar produksi yang dipakai, atau kita juga melakukan procure to order ya, jadi disesuaikan dengan prinsip inventory atau prinsip warehouse ya, bagaimana proses produksi terjadi kemudian diperkirakan ya berapa kebutuhan material sehingga kemudian dipesan. Kemudian juga sebaliknya fulfillment strategy atau penjualan ya, sell from stock ya. Jadi ini terkait dengan ya sell from stock, artinya ini terkait dengan proses produksi yang di sini ya ada. Ya. Tetapi sebaliknya kalau kita bicara sell from order berarti itu seperti kita bicara contoh inden mobil itu ya. Jadi disesuaikan dengan waktu produksi. Oke. Kita juga sudah bahas bagaimana make to stock, procure to stock dan seterusnya digunakan untuk menggunakan inventory sebagai buffer ya. Ya, jadi buffer ataupun penyimpanan sementara antara proses-proses yang terjadi di produksi sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan ketersediaan. Ya, jadi artinya apa ini? Produksinya berdasarkan proses yang terjadi. Ya. Jadi base consumption kalau kita masih ingat ya, atau consumption base ya. Kemudian bagaimana juga kita nanti melihat skenario-skenario yang dipakai ya pada saat kita menggunakan materi kalau kita make to stock. Sebaliknya ya, kalau kita menggunakan make to order ya, maka inventory ataupun proses-proses yang terjadi di dalam pergudangan, dalam produksi itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa yang namanya integrasi antara semua proses ya, kita tidak lagi tergantung bagaimana kesiapan material di dalam inventory ya. Selama itu sudah ada yang pesan, maka tidak ada perlu tempat penyimpanan yang besar, tidak perlu inventory system yang yang kompleks ya, karena semuanya sudah terpakai habis ya. Nah, sebaliknya kalau kita bicara make to order, maka maaf, kalau kita ya bicara make to order ataupun procure to order, maka itu adalah bagaimana kita menggunakan sistem pergudangan yang efisien. Ya. Maka kita hari ini coba perhatikan kembali ya, fokus pada make to order dan procure to order strategi. Ya. Kenapa? Karena ini dari sistem akuntansi ataupun pembukuan nanti akan cukup berbeda. Ya. Oke, kemudian kita juga lihat kemarin ya skenario yang berdasarkan pergudangan ya, yang prinsipnya adalah kita menyusun ya. Jadi filling customer order for trading goods ya dan finished goods. Oke.
Jadi skenarionya yang pertama, trading goods itu artinya kita menjual produksi tanpa melibatkan production process, ya, itu disebut trading goods, ya. Jadi seperti kalau kita bicara global bike itu seperti menjual aksesoris, ya, itu namanya trading goods, ya. Tetapi kalau ada proses produksi ataupun proses assembly, kita menyebutnya itu finished good, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang atas itu ada procurement, ada fulfillment, kemudian ada inventory dan warehouse management. Ya. Sementara yang kedua itu ada procurement, ada fulfillment, ada production, dan ada gudang dan inventory management. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara aksesoris seperti kaos dan sebagainya itu masuk skenario 1, ya. Sementara kalau kita bicara sepeda, ya, sebagai hasil produksi itu masuk skenario 2. Nah, tentu saja dari dua proses ini itu akan menghasilkan uh, sistem pemesanan, sistem pencadangan, sistem produksi yang berbeda. Ya. Jadi kita akan lihat masing-masingnya. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu uh, yang berkaitan dengan proses pertama, ya, atau skenario pertama, ya, procurement, fulfillment, dan inventory warehouse management process. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sisi ini, ya, ingat sekali lagi ini secara sederhana kita bisa gambarkan, ya, bahwa Rocky Mountain Bike, ya, RMB, ya, salah satu customer dari GBI, ya, itu memesan 800 kaos, ya. Kemudian kaosnya itu akan dikirimkan dari, ya, ini skenario sederhana dari proses bisnis, ya, dikirimkan dari pabrik San Diego, ya, di mana di sini juga ada warehouse manajemennya. Oke, sekali lagi ingat ini tidak melibatkan proses produksi, jadi hanya pengadaan dan penjualan, ya. Oke, kemudian asumsinya adalah di San Diego itu ada 200 kaos yang disimpan di gudang, ya, dengan harga $15.43 atau 1.543 lah gitu, ya. Kemudian di pabrik Miami itu ada 1.500, ya, yang siap, ya, dengan harga 15.25. Oke. Kemudian juga dari stok ini, ya, GBI bisa membelinya dari supplier, ya. Jadi dia bisa beli dari supplier ataupun, ya, partner lah misalkan itu dengan harga 14.95, ya. Oke, ini asumsi, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini di gudang, ya, ada 200 tambah 1.500 berarti 1.700, ya. Tetapi di dua tempat yang berbeda. Oke, kemudian juga asumsi yang lain adalah bahwa RMB, Royal Mountain Bike itu memesan kaos 800, kemudian PO-nya sudah dikirim, ya. Jadi sudah dibeli nih, itu istilahnya. Nah, nanti GBI menjual itu 30 per kaos, ya. Jadi ingat ini, ya, ini biaya produksi, ya, ya, dari masing-masing pabrik, ya, artinya ini udah termasuk biaya transportasi dan sebagainya, harga gudang segini, ya. Tetapi pembelian dari partner itu harga segini. Nah, jadi kita bisa membayangkan sekarang, ya, biaya yang dikeluarkan. Oke. Nah, dari proses ini kita bisa memulai seperti ini, ya. Jadi ini sistem, ya. Kalau kita bicara dengan sistem, ya, atau dengan data yang ada, ya. Dari Miami kita punya 1.500, ya. Harga, ya. Jadi ini harga di pabrik, ya, itu 15.25, ya, sehingga totalnya itu 22.875. Oke. Sementara di San Diego ada 200 dengan harga segini, maka value-nya 3.086.
Ya, maka secara total stok yang tersedia ya itu 1.700 dengan nilai 25.961 ya. Dari hitungannya kita bisa lihat di sini ya. Jadi 200 kali 1543 dan kemudian di MMI 1.500 kali 1525 ya. Total dijumlahkan ya. Nah, yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana kita menggambarkan ini di dalam pembukuan. Mungkin ini yang kita perlu perhatikan ya. Jadi kalau saya ingin menggambarkan dari sisi accounts balance ya atau dari neraca, apa yang saya dapatkan di sini? Mungkin bisa dilihat ya. Jadi dari sub GL dan dari GL ya. Kemudian totalnya berapa ya. Kalau sub GL berarti itu nanti mempengaruhi rekening pembeli dan penjual ya, vendor dan customer. Kemudian bagaimana angkanya itu dimasukkan ke dalam pengadaan ataupun penjualan kalau ini sudah terjadi prosesnya. Tapi kalau belum, maka kita lihat di sini ya bahwa neraca kita sekarang ini ya itu punya stok inventory ya atau trading goods ya karena ini bukan dari produksi jadi ini hanya penjualan material saja ya itu adalah 25.961 total yang tadi ya. Ada di sebelah kiri, artinya ini di apa? Debit apa kredit? Masih ada yang ingat nggak? Ya ini stok, berarti ini value positif ya. Nanti akan ada cost of goods ya, jadi berapa biaya ya. Kemudian berapa perubahan yang terjadi di rekening bank ya. Kemudian accounts payable ya, berapa yang akan dibayarkan kepada partner atau supplier ya. Accounts receivable ya atau rekonsiliasinya ini adalah duit yang diterima secara bertahap misalkan ya. Kemudian ada GR dan IR ini adalah good receipts dan invoice receipt ya. Jadi yang diterima ya dan kemudian revenue, penjualan ya atau penghasilan berapa. Nah, ini semuanya ada di neraca ya. Jadi kita harus bisa mengisi neraca ini. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi dari ilustrasi tadi kita harapkan kalian bisa memasukkan angka-angka itu nanti ke dalam proses-proses ini. Nah, jadi kita lihat dulu sekarang ini prosesnya secara detail ya. Jadi bagaimana proses yang terjadi. Mudah-mudahan ini cukup kelihatan ya. Jadi procurement, fulfillment, dan warehouse management process. Nah, jadi yang pertama dari mana nih? Ya, langkah-langkah yang pertama adalah dari sini ya. Jadi satu dulu ya, ada PO dari customer ya. Jadi start ya. Ada PO dari customer. Berarti ini ada namanya apa? Fulfillment process ya, initial dari fulfillment process. Oke. Kemudian yang kedua ya, masuknya kemana? Ya, adalah dari procurement process. Jadi ada purchasing. Ya, jadi ini dari PO customer, kemudian juga PO dari kita untuk ke luar. Jadi ini ada procurement process yang terdiri dari internal dan eksternal nanti ya. Kemudian yang ketiga ya, ini nanti yang di dua ini juga tergantung nanti bagaimana kita lihat. Yang ketiga adalah proses warehouse management process ya. Jadi mana melihat ya langkah-langkah dari persiapan bukan persiapan, mengantisipasi pemesanan ya dengan menyiapkan materi dari procurement ataupun dari gudang. Ya, ada di sini ya. Kemudian yang keempat adalah shipping ya. Jadi bagaimana proses nanti menyiapkan pengiriman shipping ya. Yang kelima nanti juga terkait dengan proses di gudang ya. Jadi create transfer order
yang nanti diambil barang-barangnya dari gudang, ya kan, yaitu dari warehouse management di sini nomor 6, ya. Nah, nanti fulfillment proses ataupun proses akhir di sini nanti adalah selesai kalau kita sudah menerima pembayaran. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, jadi flow-nya, ya, ada beberapa tingkatan, ya. Jadi yang pertama yang di bawah adalah satu inventory management proses. Jadi ini bagaimana mencatatkan perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Kemudian dari pabrik, dari San Diego tadi, ada dari Miami, ya, bagaimana procurement dilakukan, ya, kemudian bagaimana proses pencatatan pembelian, kemudian bagaimana inventory waste management di tahapan ini. Oke. Yang kemudian yang di atasnya ini adalah pembelian. Nah, ini secara flow, ya. Kita akan lihat secara detail nanti untuk masing-masing step, ya. Jadi nanti gambarannya cukup jelas untuk bisa dimasukkan ke dalam GL, ya. Oke, jadi fulfillment proses adalah tahap awal, ya. Jadi di sini, ya, mulainya proses itu adalah dari trigger by customer purchase order, ya. Jadi diawali karena ada permintaan pembelian, yaitu ada PO, ya. Nah, kemudian fulfillment, ya, continues with the next step, yaitu sales order processing, SOP. Masih ingat kemarin, ya, SOP, ya. Jadi ini dari proses penyiapan material, ya. Jadi kalau kita boleh gambarkan, ya, secara sederhana langkah pertama itu di sini adalah start, ya. Jadi ini juga sekaligus kita bisa mengerti sistem informasi yang akan digunakan, ya. Jadi start, kemudian ada customer PO, berarti ini juga termasuk flow dari dokumen, ya. Di samping flow proses dan data juga flow dokumen. Oke. Kemudian dari sini kita punya sales order processing. Ingat, ya, dari material planning minggu lalu kita punya SOP. Jadi ini intinya adalah dari PO customer dilihat nih, ya, ada nggak, ya, di dalam material plan kita ataupun di dalam, tentu saja material plan ini terkait juga dengan pergudangan, ya. Jadi di samping melihat stok dari sistem, ya, dari dokumen, kemudian secara fisik kita perhatikan juga di dalam inventory dan warehouse management. Jadi ada nggak sufficient trading goods, ada nggak kaosnya di gudang, ya, ada nggak materialnya di gudang. Oke. Oke, ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, procurement proses ini adalah karena kekurangan material, ya, maka GBI harus menambah stoknya, yaitu dengan membeli trading goods, ya. Jadi prosesnya itu di sini triggers procurement process. Ya, ingat sekali lagi tadi, ya, bahwa di San Diego hanya ada 200, ya, sementara PO-nya 800, ya. Maka secara apa namanya bisnis kita bisa mengadakan ataupun menambah stok dengan mengadakan dua cara, ya, internal atau eksternal. Internal artinya mencari dari stok gudang lain, ya, atau kalau kita nggak ada maka harus dibeli dari luar, dari partner. Nah, ini kan proses yang biasa dalam bisnis, ya. Jadi sekali lagi, ya, ada dua cara, ya. Jadi ini sekali lagi ingat ini initial step, ya. Jadi proses bisnis dimulai dari permintaan customer, ya. Oke, jadi dari sisi itu tadi kondisinya memperlihatkan bahwa karena permintaannya itu 800 kaos, ya, maka kita perlu menambah. Oke. Jadi langkah pertama itu tadi kita lihat. Kemudian yang kedua adalah dengan tadi, ya. Jadi kita perhatikan di sini sufficient trading goods kan tadi tidak, ya. Jadi kurang. Maka apa yang dilakukan sekarang ini? Ya, jadi step kedua tadi dari diagram yang besar, ya. Kita memerlukan requirements determination. Jadi artinya kita harus menetapkan apa yang akan dilakukan. Jadi tadi ingat, ya, ada pilihannya. Kita akan mengadakan barang, ya, dengan purchase order process secara internal atau eksternal.
Nah, kalau sekarang ini kita melakukan prosesnya itu internal procurement, ya, maka artinya kita meminta stok dari pabrik lain, ya. Jadi dalam hal ini karena dia internal procurement, ya, San Diego, ya, itu procure atau membeli ataupun secara sistem, ya, karena dia kan sama-sama dalam satu perusahaan meminta t-shirtnya dari pabrik di Miami, ya. Maka dari sisi itu dilakukanlah proses berikutnya yaitu STO, ya, stock transfer order, ya. Stock transfer order artinya pemindahan stok, pemindahan material di gudang, ya, dari Miami ke San Diego, ya. Nah, karena dia proses internal, di sini dia ini apa namanya skenario yang kita buat, ya. Maka nanti akan ada perubahan di sistem apa saja, ya. Misalkan kalau kita pilih STO without delivery document, berarti stock transport order, ya, jadi pemindahan dari material yang ada di Miami ke San Diego, ya. Maka di sini disebutkan without delivery document, berarti langsung pindah aja, ya. Jadi statusnya nanti tetap sama, terdaftar stok punya Miami, ya, tetapi secara fisik dia dipindahkan ke San Diego karena nanti shippingnya dari satu tempat, ya kan? Maka apa yang terjadi di internal procurement ini, ya? Ada nggak goods issue penerimaan material, ya? Ada, ya, dari Miami ke San Diego. Material impact ada nggak? Tidak ada karena dia, ya, ntar dulu. Tadi harga berbeda, ya, berarti ada perbedaan, ya, apa ada dampaknya, ya, baik jumlah ataupun financial. Kan tadi harga di Miami 14,53, sementara di San Diego adalah 14,20, berarti perbedaan harga ada. Maka nanti keuntungan juga berbeda, ya. Dan kemudian ada valuasi, dampak perubahan nilai, ya. Dan kemudian juga goods receipt-nya bagaimana, tanda terima yang dilakukan oleh San Diego bagaimana. Nah, ini adalah proses-proses di dalam dokumen, di dalam sistem, ya. Jadi apa yang terdampak dikasih tanda atau ditambahkan, kalau enggak berarti isinya 00 semua, ya. Oke, terus kemudian dari proses internal procurement ini, ya, langkah berikutnya tadi adalah step 2A, ya. Jadi kita lakukan internal procurement, yes, ya. Kemudian stock transfer order, ya, ke pabrik, ya kan. Kemudian goods issue, ya, pengiriman atau penerimaan barang, dan goods receipt, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dari sisi financial tidak ada perubahan, dari sisi material tidak ada perubahan, ya. Tapi nanti pencatatan dari sistem, nah ini ada, ya. Jadi secara fisik, secara pembukuan tidak ada, ya. Tetapi dari material movement ada. Oke. Jadi kalau kita lihatkan di sini, ya, bagaimana headers ataupun data dari material dokumen itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi ini material and financial documents at GI, ya. GI di sini adalah goods issues, ya, penerimaan berdasarkan stock transport order, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini secara sistem pencatatannya kita perhatikan di sini, ya, ini dokumen header, berarti ini adalah misalkan ini dokumen material nomor berapa, ya, tanggal berapa, oke. Stok 1, ya, ini ada 1000 t-shirt, ya, oke, dari Miami, ya, lokasinya di gudang TG 001, ya, kemudian movement-nya, ya, di sini dituliskan 351, ya, pabrik Miami, ya, yang di atas, oke. Kemudian dipindahkan, ya, jadi item 002 pencatatannya berubah 1000 unit, ya. T-shirt yang sama sekarang ada di San Diego, ya. Oke, di San Diego dengan movement
apa 351 plus. Jadi artinya apa? Pengurangan di sini materialnya sebanyak 1000 kaos ya. Ini kode ya, kode dari sistem ya. Jadi menjadi positif di sini di San Diego ya. Jadi secara umum kita bisa lihat ya, kuantitas 1000 di Miami dipindahkan ke San Diego. Sekali lagi tadi ingat, tidak ada perubahan secara material ataupun secara finansial. Tapi fisikalnya berubah. Nah, di dalam pencatatan akuntansi, ya, ingat sekali lagi ini material dokumen, ya. Sementara di pencatatan akuntansi, ya, ini tidak ada perubahan juga, ya. Tetapi lihat di sini, ya. Jadi account, jadi ini apa namanya GL number-nya gitu ya. Jadi GL number dari langkah pertama, ya, jumlahnya sama 15.250, ya. Dipindahkan ke item nomor 2 dengan key yang sama, dengan account yang sama, ya, pindah 15.250. Nah, jadi secara corporate ya tidak ada perbedaan ya, nilai dan lain-lain sama, cuman sekarang sub GL-nya pindah ya, jadi sub account ya dari Miami pindah ke San Diego ya. Nah, oke ya. Jadi ini perlu dipahami secara baik ya, bagaimana proses internal procurement ini dilaksanakan. Ya. Jadi perpindahan barang, ya, goods issue 1000 t-shirt dari Miami ke San Diego. Dengan gambaran ini, kita sekarang ini bisa mencatat, ya, istilahnya stock in transit, ya. Jadi stok yang dipindahkan, ataupun kalau kita mau menyebutkan movement type-nya, ya, dari kode ini, ya, 351 minus jadi 351 positif, ini movement type dari satu tempat berkurang di satu tempat lain bertambah. Nah, ya, tapi sekali lagi ingat ya bahwa tidak ada dari perpindahan ini tidak berdampak pada akuntansi, tidak berdampak pada material. Ya. Jadi kelihatan di sini ya. Jadi dokumen dari material, dokumen dari financialnya, ya, untuk stok transport order ini tetap. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, apakah ada perubahan dari nilai ya, DGL ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini plan stock value ya untuk apa namanya good issue di dalam pabrik San Diego ya. Jadi berdasarkan stok transport order tadi ya, sekarang Miami ya punya 500 kaos ya, karena dari tadi kan dia punya 1.500 ya, dikirimkan ke mana, ke San Diego 1000 ya. Jadi Miami sekarang ini 1525, maka nilainya yang tersisa segini ya. Kemudian San Diego ya awalnya 200 ya, nilai segini, tetapi ada stok in transit. Nah, ingat nih yang tadi perpindahan ini ya, perpindahan 1000 yang tadi ya, yang belum dicatatkan. Nah, sehingga totalnya ya yang unrestricted itu 700 ya, jumlah segini ditambahkan nanti 1000 kalau kita sudah memasukkan value-nya ya. Oke ya. Nah, maka kalau kita kalkulasi sekarang ya jumlah ya nilai yang ada di setelah ya good issues ya. Ya, jadi sebelumnya itu ada 200 ya. Kemudian ya nilainya segini ya. Ini yang before ya. Ya. Oke, kemudian ada transport data ya dengan nilainya yang berbeda. Jadi ingat tadi kalau di San Diego kan nilainya segini ya, 15,43, kemudian dari BME dibeli 5,25, 1000 ya. Maka jumlahnya sekarang ada 1.200. Oke, tetapi nah ini harus hati-hati ya. Perubahan akuntansi ya. 15.250 ya ditambahkan dengan stok yang ada sebelumnya 3.086
ya yang sebelumnya ini ya. Maka totalnya sekarang adalah 18.336 ya. Oke. Maka kalau kita lihat di sini harga baru, makanya disebut stock valuation ya. Harga baru dari kaos ya 18.336 dibagi 1.200, maka harga yang akan dijadikan sebagai nilai baru stock valuation-nya ini adalah 1528 ya. Nah, ini ingat nih ya, kenapa bisa berubah karena tadi perubahan harga karena diakuisisi atau dibeli dari pabrik di Miami. Jadi sekali lagi ya, San Diego ya, dia mempunyai stock value 1528 yang baru ya. Ya, karena tadi dari Miami dibeli 1525 harga di sana. Tetapi harga dari San Diego sendiri tadinya dia adalah 1543. Berarti ada penurunan harga ya. Ya, jadi karena kuantitasnya sudah makin banyak, harganya diturunkan di sini. Nah, ini nanti perlu diingat ya bagaimana menghitung memasukkan angka-angka ini ke dalam neraca. Nah, GL-nya bagaimana? Ini nih yang kita perlu lihat sekarang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini perubahan GL-nya ini perlu hati-hati ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya ada perubahan ya GL. Ingat karena kalau kita menggunakan ya lihat di sini ya dari inventory level di San Diego ya tadinya ya kalau dengan menghitung dengan angka awal ya itu adalah 25.961 ini dari perhitungan apa namanya secara rumusan awal dia harusnya angkanya segini 25.961, tetapi kemudian karena kita sudah mendapatkannya dari sistem ya jumlahnya adalah 15.250 tambahan ya, maka ini menjadi barang ini trading goods yang diterima ya, jadi tambahan masuk kemudian dimasukkan dalam GL ya, dia juga sudah ada, maka ini jadi balance ya. Jadi dia tidak lagi in transit tapi sudah ada di gudang ya. Oke, jangan salah persepsi bahwa ini nilai, tetapi ini baru proses yang pertama tadi, yaitu yang kita sebut di sini adalah ya goods issue for STO ya. Jadi ini adalah penerimaan ya atau barang yang sudah dibeli berdasarkan stok transport order ya. Ini baru langkah pertama ya. Oke ya. Jadi dari sisi dokumentasi financial ya tidak ada perubahan karena ini masih dalam proses ya. Tetapi dari material ini kelihatan sekarang ya, material dokumen ya sudah masuk ke San Diego ya. Jadi pembukuannya sudah masuk pada proses yang ada, jadi positif ya. Oke. Terus kemudian dari perubahan harga, nah baru ya kalau sudah masuk tadi kita lihat stock valuation-nya ya. Jadi tadi Miami 1525 value-nya sekian ya, kemudian San Diego 1.200 ya. 1528 totalnya segini, maka kemudian unrestricted. Nah, ingat ini total GBI ya. Jadi secara korporasi ya. Jadi di neraca secara keseluruhan ya, itu kita punya sekarang 1.700. Nah, nilainya adalah 25.961. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini ya, 25.961 ini adalah total ya. Secara keseluruhan seluruh pabrik. Jadi ini neraca atau pembukuan buku besar lah bahasa kitanya. Ya. Oke, ya. Jadi ini nilai semua kaos di kedua pabrik dijumlahkan. Nah, oke. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap ya bagaimana proses akuntansinya.
Yang perlu dipahami di sini juga adalah bahwa nanti setiap proses ini ya akan berpengaruh pada perubahan finansial. Ya, jadi kalkulasi baru ya, jadi harga rata-rata ya kan di sini harga rata-rata di San Diego 1528. Ya, harga rata di Miami 1529. Nanti kalau kita tambahkan ya ataupun kita ubah harga itu boleh. Tapi dalam hal ini sekarang kita coba lihat dulu ya. Jadi anggaplah ini proses perubahannya tidak mempengaruhi harga. Maka kita mulai sekarang ini dengan memasukkan proses procurement berikutnya ya. Oke, ya jadi tadi dari Miami tidak punya kaos cukup dibeli dari San Diego ya. Purchase ordernya 1000 ya. Tapi dia juga beli dari luar dari mana? Dari apa nanti nama perusahaannya Spy Gear ya. Terus nanti kita lihat ya bagaimana proses yang berikut ini. Oke. Ya. Jadi GBI ya, dia beli 1000 dari Spy Gear ya, kemudian dengan menyiapkan dokumen seperti ini ya, goods receipts ya, tanda terima, kemudian ada kwitansi penagihan, kemudian dilakukan pembayaran kepada Spy Gear ya. Dampaknya adalah, nah akan ada nggak material impact, financial impact, dan stock valuation? Tentu saja akan ada karena dia dibeli dari eksternal ya. Maka kalau kita gambarkan sekarang ini proses eksternal itu adalah seperti ini ya. Jadi ingat sekali lagi ini proses procurement dari luar ya. Ya. Jadi ini procurement internal tidak ya. Kalau tidak berarti kita perlu buat PO ke pihak ketiga, ke vendor ya. Maka kalau PO pihak ketiga berarti nanti ada pembelian ya, ada financial dan material perubahan dari material dan financial. Jadi ada goods receipts ya. Jadi ada tanda terima, kemudian menerima invoice, kemudian lakukan pembayaran. Nah, ini dari sisi akuntansi ini berbeda, nanti akan berubah ya. Ya, jadi dari akunnya nanti akan berubah. Oke, dari sistem ataupun dari data kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi material dan dokumen dari goods receipt untuk PO ya. Kalau yang tadi kan STO ya, stock transport order, tidak ada perubahan dari material ataupun dari financial. Tapi karena sekarang beli dari luar, maka ada perubahan ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ya, ini ada pembelian 1000 kaos ya, dikirimkan ke San Diego ya dengan kode seperti ini, oke. Secara accounting nanti kita lihat di sini ya, perubahan apa yang terjadi ya. Ini kan tadi disesuaikan ya, accounting number, tanggal ya, mata uangnya, company code ya, ini cabang ya. Apa isinya ya dari dokumen accountingnya nanti satu ya, GL dari apa namanya, dari vendor ya, itu ada perubahan ya. Jadi ini akan ada good receipt dan invoice receipt, jumlahnya 14.950. Oke. Nanti dimasukkan ke rekening si vendor ya. Maka statusnya nanti dia akan masuk pada inventory trading goods ya. Jumlahnya 14.950. Ya. Jadi ingat dulu nih, dicatat dulu ya bahwa ada pengeluaran sebesar 14.950 untuk pembelian kaos kepada Spy Gear ya. Maka yang terjadi untuk purchase order ini adalah perubahan dari stock value nantinya ya. Oke ya, jadi lihat di sini ya. Plan stock value, jadi nilai barang di lokasi ini ya, di lokasi di San Diego ya. Setelah kita beli dari luar PO ya. Jadi ingat ya, kita tadi di Miami 1.500, harga value stock value-nya 1525, total segini. Kemudian San Diego 1.200, 1503,
Ya, stock value-nya itu bernilai 18,36, sehingga dengan demikian total ya 2.700 ya. Ya, jadi 2.700 ini adalah karena kita membeli 1.000 dari luar ya. Ya, jadi 1.000 ya, maka dia bertambah menjadi 1.200 di San Diego. Oke. Oke, ya. Maka nilainya sekarang kalau kita perhatikan ya, ingat ini pencatatan berdasarkan stock value ya, belum perpindahan apa namanya material. Kalau tadi kan yang pertama kita mengasumsikan ya bahwa di Miami kita ambil 1.000 ya, di San Diego cuma 200, maka menjadi 1.200. Kalau sekarang ini kita mengasumsikannya seperti tadi ya, tetapi kita membeli dari luar ya. Jadi ini kondisi awal ya di Miami, berarti ini belum tidak terjadi perpindahan ya. Tapi ini kita pesan dari luar sekarang ini ya. Jadi kuantitas ya, sebelumnya 200, beli dari luar ya. Jadi ini goods receipts ya. Dengan nilai tadi 14.95 harga dari Spy Gear, maka total pengadaan 14.900 ya. Maka after good receipt ya, jadi setelah kita melakukan pemesanan ya, maka stok sekarang menjadi 1.200, tetapi nilainya yaitu 14.950 dari harga pembelian ya, ditambahkan dengan stok awal 3.086, maka total adalah 18.36 ya. Oke, sehingga nilai masing-masing kaos harga ya, jadi apa namanya price-nya ya, jadi tadi yang lama 1543 ya, ditambahkan dengan yang baru, maka nilainya menjadi harganya menjadi 1503 ya. Makanya ini sekarang menjadi 1503 ya. Sehingga total dari pabrik kita punya aset lagi. Ya anggaplah aset ya, trading goods ya, sebesar 40.911. Nah, bagaimana neracanya kalau kita mengasumsikan purchase order ini ya, kita lihat ya. Ya, jadi neracanya tadi sebelum ya goods receipt for PO ya, kita tambah stok 14.950 ya. Terus kemudian kewajiban ya, jadi kita harus membayar ya. Goods receipt atau invoice receipt di sini adalah 14.950 sesuai dengan nilai yang ada di gudang ya. Jadi dari pembukuan balance nih. Oke. Kalau tadi kan yang STO tidak ada perubahan karena dia masih sama dalam pabrik yang sama. Oke. Oke ya, lagi ingat ini adalah pada saat good receipt, pada saat pemesanan ya. Oke, kalau sudah kita beli ya, jadi neracanya setelah pengadaan apa yang terjadi. Nah, perhatikan di sini baik-baik ya. Perubahannya ya, pada saat kita sudah menerima barang kan ada tagihan nih di sini ya. Tagihan ya, jadi ini vendor invoice ya. Tahap kedua lihat vendor invoice ya, dari neraca invoice receipt ya, kita alihkan menjadi kewajiban ya. Kemudian di accounts payable ya yang harus dibayar ya, itu 14.950 tadi angkanya ya. Sementara di neraca vendor, jadi tadi yang kodenya 2200 itu ya, dia menjadi sebelah kanan ya. Oke. Ya, jadi ini tagihan ya. Jadi neraca vendor kita punya utang 14.500, kemudian reconcile dibayarkan ya. Kalau sudah dibayarkan ya, maka vendor payment di sini berubah ya. Dia menjadi neraca di sebelah kiri ya, tetapi status di account receivable dia jadi balance ya. Jadi nanti ini kalau proses ketiga sudah selesai, ini dinolkan kembali. Jadi tidak ada utang piutang ya. Ya. Jadi nanti yang tetap itu adalah di
angka di vendor ataupun di bank yang berubah ya. Jadi bank ya, kita punya apa namanya kewajiban 14.950. Oke. Ya. Intinya sebenarnya sih simple ya. Ini kan cuman apa namanya kode pembukuan ataupun neraca yang dibuat untuk masing-masing account ya. Jadi account ini kita bisa buat sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan tidak perlu ada apa namanya simpanan sementara atau kayak sub GL gini nggak perlu, ya udah langsung ya. Jadi ini supaya kita mudah memahami bagaimana proses pembayaran ya. Oke, ya, jadi dari sisi warehouse management akan berbeda lagi ya. Oke, sekali lagi sebelum saya teruskan, kita lihat dulu bahwa proses procurement ya untuk menyiapkan ataupun mengantisipasi pembelian kaos tadi ya, kita bisa melakukan procurement secara internal atau secara eksternal ya. Kalau internal berarti kita mengambil stok dari pabrik lain atau gudang lain. Sementara harganya disesuaikan dengan nilai stock value dari masing-masing gudang ya. Tidak ada dampak terhadap neraca karena tidak ada perubahan pembukuan. Tapi kalau kita tidak punya stok, kita beli dari partner, dari mitra, dari supplier, maka akan ada dampak terhadap financial dan dampak terhadap material. Ya, jadi ada pertambahan. Okay. Nah, mungkin yang perlu nanti dibaca di buku untuk mendalaminya itu adalah bagaimana proses ya sekali lagi karena kalian kan bukan orang accounting ya, tapi bagaimana proses akuntansinya itu dibaca baik-baik ya. Jadi perpindahan secara sementara debit kredit ya antara satu account dengan account lain. Jadi kan kalau kita lihat tadi gambaran itu sebenarnya prosesnya paralel gitu ya. Jadi berubah satu neraca sebenarnya pada saat yang sama neraca apa GR, neraca vendor itu juga berubah gitu ya. Ya, jadi pencatatan saja ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya itu adalah perubahan kalau kita melakukan pengadaan dari eksternal. Oke, sekarang kalau kita sudah lihat ya bahwa ada perubahan dari material, ada perubahan dari financial. Nah, bagaimana kondisinya dari sistem yang di inventory dan warehouse management ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, warehouse management steps terkait dengan procurement tadi ya, maka San Diego Plans is WM enable, artinya warehouse management system yang ada di San Diego itu diaktifkan ya. Jadi ada perubahan. Apa itu perubahannya? Karena tadi ada transfer requirement ataupun transfer order ya. Secara warehouse system tentu saja tidak ada perubahan dulu karena dia masih dalam penyiapan ya. Ya, jadi ini tadi langkah ketiga ya, yaitu menyiapkan gudang. Oke, jadi yang pertama ya, create TR, jadi ini transfer requirements ya kan. Jadi dari sistem dipersiapkan ya, gudang akan menerima 1.000 kaos misalkan ya. Kemudian create PO ya. Jadi dibuat transfer order ya. Ya, jadi ini dalam sistem untuk penyiapan ya. Kemudian confirm PO, disetujui ya bahwa sudah ada transfer order atau sudah ada kepastian ya penambahan material dalam gudang ya. Oke, ya. Jadi ini dalam sistem pergudangan ini perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian apa setelah ini ya? Karena kita sudah membeli material dari luar ya, maka kita juga ada proses yang disebut fulfillment process ya. Fulfillment di sini bukan dari kita apa namanya produk akhir dijual ke customer ya, tetapi ini adalah shipping yang dilakukan ya dari supplier
Ya, jadi kalau kita gambarkan, nah, ya, ya, jadi fulfillment process ya, jadi create delivery ya, jadi kita akan mengirimkan barang ya. Kemudian warehouse management steps for picking, jadi nanti akan ada pengambilan ya, bisa pengambilan, bisa pengiriman ya, kita menerima di area apa namanya? area penyimpanan ya, picking ya. Kemudian goods issue, penerimaan barang, kemudian ada invoice, kemudian ada pembayaran ya. Ya, jadi ini langkah untuk shipping ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini sufficient trading goods ya, maka sudah cukup kita shipping, kita kirimkan ya. Oke. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh gudang selanjutnya itu adalah tadi ya, create PO ya, transfer order, confirm. Ya, ingat sekali lagi ini yang berkaitan dengan fulfillment ya. Kemudian lakukan pembayaran ya. Jadi concluding step-nya adalah setelah kita tadi menerima dari sisi financial, ini FICO arti kan ini sistem akuntansi manajemen internal dan eksternal ya. Perubahan material ya, kemudian ada billing ya, kemudian dibayar. Nah, ini kan langkah-langkah yang kita lakukan secara apa namanya? Bertahap ya. Ini yang berubah ya, yang bulat di atas ini yang berubah. Nah, dari dokumentasinya kita bisa melihat di sini ya. Jadi dokumentasi ya, materials and FI documents for delivery ya. Jadi headernya di sini adalah ya seperti ini, nomor, kemudian itemnya ya 800 kaos ya, t-shirt ya. Pabrik San Diego ya, locationnya TG00, jadi ini gudangnya ya. Kemudian movement tag-nya 601 minus. Oke. Dari sisi akuntansi ya, ini perubahan ya. Ada perubahan nanti ya. Dari akun 78000 ya. Description-nya adalah COSG ya, cost of goods ya. Jadi biaya pengadaan atau biaya pembelian ya. Jumlahnya 12.024 ya. Maka kemudian dari sisi akuntansi rekening di 200 ini ya yang tadi disiapkan di gudang itu diambil, dialihkan ya ke biaya pengadaan. Ya. Jadi tadi kalau kalian kita lihat lagi ya. Kalau kita lihat tadi berarti dari neraca ya account balance ya berubah ya dari persiapan inventory atau tadi sebelum PO itu 1204 itu disiapkan di inventory ya trading goods. Tapi kemudian setelah dibeli dibayarkan pindah ke rekening supplier atau vendor ya. Oke. Kita lihat dulu ya sebelum ya jadi ini delivery atau shipping sudah dilakukan ya. Ini sekali lagi ingat ini fulfillment process secara penyiapan ya. Jadi fulfillment di sini bukan untuk menjual produk kita, tetapi fulfillment dari vendor ya. Jadi kita membayar. Jadi kita proses delivery kan fulfillment itu delivery juga, pengiriman juga. Ya, jadi dari pihak ketiga dikirimkan ke kita sebagai pembeli. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, yang terjadi sekarang ini adalah stock valuation. Jadi ini plan stock valuation ya untuk GI ya goods issues yang sudah dikirimkan ya. Jadi tadi ya kita punya 1.500 di Miami, nilainya segini secara total ya. Kemudian San Diego punya 400 ya. Kita nilainya 6.012, maka total kita punya 1.900 ya. Dan harganya seperti ini. Ya. Jadi ingat sekali lagi nih ya, kita sekarang ini sudah membeli ya. Jadi
dari gambaran neraca, ya, kita bisa lihat seperti ini. Ya, ingat nih, accounts balance after goods issues for delivery. Ya, jadi barangnya sudah diterima, ya, tapi belum dibayar. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini kan berarti kita masuk pada langkah keempat nih, good issues for delivery. Ya, maka dibuatlah pembukuan ya dari pesanan itu ya. Kita tadi ada di COSG ya, jadi neraca sebelah kiri debit ya, dikreditkan untuk pembelian ya. Jadi trading goods kita sekarang ada 1224 di inventory ya untuk disiapkan di gudang ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini pahami bahwa satu tadi neraca hanya untuk apa namanya? Jadi uang disiapkan untuk pembelian ya, COSG, cost of goods service atau biaya pengadaan ya. Kemudian dialihkan karena PO-nya sudah tadi disebut apa? Bukan PO. Apa namanya? Surat pembeliannya sudah di-approve ya, sudah dikirimkan, maka neracanya pindah kepada inventory ya. Jadi jangan sampai bingung ya bahwa ini sebenarnya pencatatan saja yang berubah ya. Dari sisi financial sebenarnya belum ada perubahan. Oke, ya. Kemudian kalau kita sudah bayar, nah, jadi kalau kita sudah bayar, ya, account balance after customer billing and payment, ya, jadi ingat tadi yang 4 sudah selesai, ya, maka sekarang ada customer invoice yang kelima, ya, berarti kita sudah melakukan customer di sini artinya adalah vendor tadi ya. Ya, jadi vendor sudah mengirimkan tagihan, ya. Langkah kelima, ya. Jadi kita lihat di sini yang 5, ya. Yang 5 yang pertama adalah di sini dulu, ya. Customer invoice, ya, mengirimkan tagihan, ya. Maka kita mempunyai apa namanya neraca AR, ya, account receivable, ya, 24.000 di sini, ya. Kalau nanti sudah dilakukan pembayaran, ya, maka dia pindah ke sini, ya, langkah ke-6. Ya, jadi sudah reconcile, maka nanti di customer juga gitu, ya, dia di sub GL-nya udah balance juga, ya. Berarti selesai pembayaran. Oke. Maka angkanya nanti pindah kemana? Di revenue, ya. Jadi kita punya new material, barang baru senilai 24.000. Nah, ini ya, jadi di angka stok ya, di angka kredit di sini ya. Jadi debit kreditnya di neraca lain sudah balance, sudah seimbang, bisa dianggap nggak ada, tetapi di kita ada apa namanya stok seharga 24.000. Nah, artinya apa itu? Secara keuangan kita punya aset tambahan di bank ya, yaitu 24.000. Ya. Oke, ini dari sisi apa namanya penilaian dari sisi neraca ya. Nah, jadi jumlah ya yang dibayarkan itu ya, artinya adalah sesuai dengan yang dianggap nilai baru di dalam fulfillment process. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan absen terlebih dahulu. Ya. Jadi ini saya stop share. Sambil kalian menyiapkan kamera, saya juga akan absen big. Ya. Oke, sebentar.
Kok nggak muncul, bentar. Ups. Oke. Sistem saya jadi lambat banget ya. Baik, yang kameranya hadir, saya anggap hadir. Sorry, yang kameranya on, saya anggap hadir ya. Saya akan panggil yang tidak ada. Oke, Adam, nggak ada ya. Alvina, di Amanta Berliantino, ada nggak? Nggak ada juga. Arik, nggak hadir juga. Berliana, nggak ada juga. Dia hadir, Era Ilyasa, Ergi, Fadila, Faras ada? Faras juga nggak hadir. Vela hadir, Feral, Galuh, Hajar, Hamzah, Ivan. Oke, Ifatul hadir, Ismil hadir, Maruti, Mary, Muhammad Bagus, Muhammad Saiful, Panji, nggak ada. Banyak banget yang nggak hadir. Oke, Raden Bambang ada, Raka hadir, Rana hadir, Septi hadir. Yang nggak hadir di sini Reza nggak hadir ya. Rizky juga nggak ada. Baik, ya ini absen apa namanya? Saya simpan ya. Jadi yang terlambat masuk menit-menit terakhir itu dianggap tidak hadir. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak, saya ambil screen untuk peserta dulu. Baik, saya tutup dulu. Sambil menunggu pertanyaan, kalau ada, saya akan coba lihat apa namanya slide dulu ya. Oke, bentar, bentar. Oke, jadi kalau kalian lihat lagi sekarang ya bagaimana sistem pembukuan ya yang berlaku untuk trading goods ya. Jadi sekali lagi di dalam contoh proses bisnis yang ada sekarang ini itu kita melihatnya berdasarkan kegiatan bisnis ya,
atau proses bisnis yang mengintegrasikan uh, procurement, fulfillment, inventory and warehouse management, dan bagaimana material planning. Ya, jadi perpindahan material dari satu gudang ke gudang lain atau satu cabang ke cabang lain tanpa ada perubahan terhadap pencatatan material ataupun perubahan finansial. Atau pilihan yang ketiga tadi ya, kita menambah stok berdasarkan kebutuhan, kemudian dibeli dari pihak ketiga. Nah, mungkin ini perlu nanti kalian pahami bagaimana caranya mengubah ya sistem akuntansi atau neraca, account balance-nya ya. Jadi sekali lagi bisa latihan. Kalau misalkan nggak bisa memahami dengan baik, mungkin minggu depan kita coba mendalami ya dengan bagaimana melakukan proses PO ya, kemudian apa aja step by step yang dilakukan ataupun bagaimana melakukan perubahan terhadap account management ya. Account management di sini adalah lebih pada accounting ya, jadi lebih pada faktor internal. Kita belum bicara mengenai eksternal, pajak dan lain-lain ya. Oke. Berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana proses pengintegrasian antara kegiatan yang mencakup material planning, inventory, procurement, dan fulfillment dari proses produksi. Nah, ini akan lebih kompleks ya. Jadi ini akan kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk hari ini, saya pikir cukup dulu materinya seperti itu. Tetapi kalau kalian mau diskusi, silahkan. Ya, jadi tidak terlalu dulu banyak saya mau bahas, tapi pahami dulu. Ya, kenapa? Karena ini akan menjadi satu materi yang akan kalian bahas dalam UAS. Jadi artinya, kalau kalian tidak mengerti bagaimana proses bisnis dan memindahkannya dalam bentuk neraca, ya, maka nanti perubahan-perubahan neraca akan salah. Ya. Jadi sekali lagi, boleh diskusi sekarang ataupun mau diskusi nanti, tetapi baca dari buku ya penjelasannya, ya, untuk bisa lebih detail memahami perubahan-perubahan. Kalau misalkan kalian nggak bisa dapatkan dari buku, maka bisa membuka account SAP ya yang membahas secara terbuka mengenai GBI, Global Bike Incorporated. Ya. Jadi tinggal buka websitenya, lihat contoh-contoh dari SAP bagaimana perubahan neraca ini dilakukan. Ya. Ya, karena kita nggak ada lab, makanya kita agak kesulitan ya untuk mencoba secara langsung. Tapi ya harus proaktif. Kalau perlu ya belajar secara berkelompok lah ya, beberapa orang buka website dari SAP, nanti dilihat satu-satu bagaimana proses input dan perubahannya ya. Jadi sekali lagi saya ingin melemparkan kembali kepada kalian, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Tapi sekali lagi ini perlu saya ingatkan untuk dipahami secara menyeluruh, secara jelas ya. Jadi proses integrasi bisnis proses dari semua yang terjadi ya. Jadi dari tahap awal ya. Jadi kita bicaranya nah ini adalah integration ataupun dari perspektif kantor pusat ya. Jadi perspektif global baiknya sendiri secara enterprise ya, yang nanti melibatkan cabang-cabang, kantor-kantor, gudang-gudang yang akan melakukan proses bisnis baik dari sisi pengadaan, produksi ataupun penjualan. Ya. Ini contoh hampir akan mirip dengan soal UAS ya, mungkin lebih kompleks sedikit lah. Tetapi yang saya ingin harapkan dari kalian itu adalah pemahaman ya, step by step proses yang harus dijalankan. Jadi tidak hanya mengcopy, tidak hanya menyalin apa yang ada di buku gitu ya, ataupun di proses lainnya. Jadi berdasarkan case-nya. Excuse me. Ya, jadi sekali lagi saya berharap
ya. Jadi bisa kalian baca, bisa latihan, ya. Dan material ini cukup banyak di website. Jadi ini tidak tertutup. Ini materi terbuka yang dipakai oleh hampir sebagian besar kampus-kampus untuk latihan. Ya. Oke. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita sampai di sini. Ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan dengan proses terintegrasi yang melibatkan produksi. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita bicara trading goods, ya, material yang diperdagangkan saja, tidak diproduksi, ya, maka minggu depan kita akan melibatkan proses akuntansi yang lebih kompleks, ya, yaitu uh, production. Ya, jadi production terkait dengan pengadaan, dengan gudang, dengan material, dan dengan penjualan. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu minggu. Ketemunya besok ya. Regular schedule nih besok jam 10 pagi. Benar nggak jam 10? Jam 1 ya? Habis maghrib, Pak. Oh iya, betul besok malam ya. Yang jam 1 itu kelas audit. Baiklah ya, jadi kita ketemu lagi besok malam. Tapi ingat sekali lagi pesan saya, kalian baca bukunya ya. Kalau perlu ya, saya menyarankan buka website-nya ya. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.